Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Oke, langsung saja kita lanjutkan materi seni budaya bab kedua tentang seni patung. Apa itu seni patung? Oke, nanti simak aja ya di episode yang pertama. Nanti ada pengertian seni patung, ada fungsi seni patung, dan juga nanti ada bentuk seni patung itu ada apa saja. Oke, simak terus videonya, jangan sampai ketinggalan ya. Oke, bab 2 seni patung. Pengertian dan fungsi patung. Patung diartikan juga sebagai plastik art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki nilai keindahan atau estetik. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang mempunyai volume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Selanjutnya, pengertian seni patung menurut Kamus Besar Indonesia. Patung adalah benda tiruan bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Berdasarkan pembuatannya, seni patung ada 3 macam, yaitu patung sebagai fungsi personal, yang kedua patung sebagai fungsi sosial, dan yang ketiga adalah patung sebagai fungsi fisik. Untuk kejelasan patung sebagai fungsi personal, yaitu karya seni patung itu diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi, termasuk tujuan religi. Maksudnya yaitu patung sebagai sarana beribadah. Seperti pada gambar, patung pada zaman dahulu dibuat untuk kepentingan keagamaan. Pada zaman Hindu, Buddha, patung dibuat untuk menghormati dewa atau untuk mengenang orang-orang yang diagungkan, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, patung sebagai fungsi sosial, yaitu patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah ataupun untuk mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Misalnya patung dibuat untuk monumen, untuk memperingati jasa para pahlawan, gitu ya. Dan yang ketiga adalah patung sebagai fungsi fisik. Patung bernilai estetik, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Patung-patung yang dibuat itu sengaja untuk menghiasi sebuah tanaman, sebuah untuk dekorasi ya, untuk dekorasi di sebuah gedung, rumah maupun di bangunan-bangunan yang lainnya. Bisa juga untuk konstruksi bangunan, misalnya pilar-pilar seperti pada contoh yang ada di gambar itu ya. Jadi fungsinya itu untuk memperindah sebuah konstruksi bangunan gitu ya. Selanjutnya kita ke B, bentuk dan jenis patung. Jadi dilihat dari perwujudannya, ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama itu adalah bentuk imitatif atau realisme, dan yang kedua adalah bentuk non-figuratif atau abstrak. Untuk kejelasannya, yang bentuk imitatif atau realis itu adalah tiruan dari bentuk alam, manusia, hewan maupun tumbuhan. Jadi bentuk-bentuk alam itu dibuat dengan realisme. Misalnya bikin patung manusia, ya dibikin patung realisme manusia gitu ya. Terus yang kedua adalah bentuk non figuratif atau abstrak. Jadi sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam. Jadi patungnya itu bentuknya abstrak, perwujudannya abstrak gitu. Nah, berikut ini adalah contoh patung bentuk imitatif atau realismenya. Jadi dibikin secara realis ya patung-patungnya. Nah, kan dari ujung kaki ke ujung kepala itu realis, dari lekukan-lekukan draperinya baju dan celana, rambutnya, matanya, tangannya gitu. Dan yang selanjutnya adalah contoh patung bentuk non figuratif, jadi abstrak ya, sudah meninggalkan bentuk alam. Oke, bisa dilihat perbedaannya ya.
antara non figuratif dan juga realisme gitu.